terkait dengan kesehatan beliau. Setelah sesi testimoni dari Pak Thomas, kita akan masuk mendengarkan presentasi dari Ibu Merlinda, dan setelah itu lanjutkan dengan presentasi Pak Anil. Dan saya kira kedua narasumber yang luar biasa ini tadi sudah diperkenalkan, sehingga saya tidak akan memperkenalkan kembali. Saya langsung menyerahkan mic virtual ini pada Pak Thomas untuk bisa menyampaikan kesaksian pribadi Bapak yang akan sangat memberkati kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Natalia. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya diberi waktu 15 menit untuk menyaksikan bagaimana pengalaman pergulatan saya dengan COVID-19 dan pengalaman saya bersama dengan Tuhan melewati masa-masa sulit itu, dan sampai sekarang kami masih berjuang. Bapak Ibu, pada awal Maret saya habis rapat dari Jogja. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena di pesawat saya merasakan panas yang luar biasa, tulang saya rasanya seperti dibakar di dalam pesawat itu. Malam itu saya minta dijemput oleh istri bersama dengan anak juga datang ke bandara, lalu menjemput saya dan pulang ke rumah. Besok paginya saya minta diantar ke rumah sakit. Saya di rumah sakit, lalu masuk UGD, lalu ada tes darah dan lain sebagainya. Lalu saya didiagnosa saya kena sakit demam berdarah. Lalu dengan diagnosa itulah saya dirujuk untuk dirawat inap, dan selama 1 minggu saya dirawat sebagai pasien demam berdarah. Pada kesempatan ketika kondisi sudah membaik, saya bertanya pada dokter sebelum pulang, apakah saya terindikasi kena COVID-19. Dokter mengatakan tidak. Nah, karena sudah dinyatakan tidak, saya minta pulang untuk dirawat jalan. Dokter mengizinkan karena suhunya sudah membaik, tetapi sampai di rumah seharian pada sore harinya saya merasakan panas yang tinggi lagi. Kondisi itu sangat membuat saya luar biasa menderita, bahkan badan rasanya sangat lemes sekali, saya tidak bekerja sama sekali. Istri saya pada waktu itu pelayanan, istri saya adalah seorang pendeta di GKI Cinere. Lalu ketika dia pulang jam 11 malam, saya minta untuk diantar juga. Diantar ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang lain. Ketika saya masuk UGD, rumah sakit itu penuh. Dan tidak ada kamar, tidak ada tempat. Dan di UGD pun itu ngantri luar biasa. Dari jam 11 malam, kita ditangani, dikasih obat turun panas. Lalu jam 2 pagi saya di ronsen. Lalu hasil ronsen segera terbaca, saya didiagnosa terinfeksi paru-paru. Nah, karena kondisi terinfeksi paru-paru itu, bahkan saya ditempatkan di ruang khusus supaya dianggapnya parunya ini berbahaya karena bisa menular. Nah, kondisi ini membuat saya menjadi semakin tegang pada saat itu. Nah, atas bantuan istri tadi, istri menelpon ke beberapa tempat, ada 10 rumah sakit dibantu oleh pihak rumah sakit di mana saya di UGD itu. Kita ditelepon, tapi tidak ada tempat bagi saya untuk dirawat karena membutuhkan ruang isolasi. Nah, pada saat itulah pada pagi harinya kita mengontak seorang dokter yang kebetulan kenalan dari istri. Dokter itu praktek di daerah Ciputat, dan di tempat itu di Jakarta Selatan itu akhirnya saya dirawat, masuk ke UGD. Baru setelah siang hari saya dapat kamar karena ngantri lama, baru dapat kamar, dan kondisinya semakin luar biasa sakit dan menderitanya. Saya dimasukkan perawatan biasa, didampingi oleh istri saya. Kami datang rumah berduaan, dan di situ saya mulai dirawat, dan pada akhirnya ganti pindah kamar lagi, dirujuk pindah kamar lagi. Nah, pindah kamar yang kedua ada hasil tes dan lain sebagainya. Lalu saya dirawat 1 malam di situ, di ronsen, di scan paru. Saya masih diobati sebagai pasien yang terinfeksi parunya. Pada saat itulah kondisi sangat lemah sekali, dan pada sampai titik kritis di mana saya nyaris sudah tidak bisa bernapas. Pernapas sudah dibantu pakai alat pernapasan yang tabung oksigen pakai ceropong itu, tetapi saya tidak
tidak bisa bernafas dengan baik dan sangat sesak sekali, diinhalasi juga dan tidak tertolong. Pada waktu inhalasi tidak membantu saya, maksud saya tidak membantu saya. Sampai suatu saat saya meminta kepada istri saya, tolong aku didoakan. Istri saya mendoakan saya, dan habis berdoa itu saya merasakan ada bisa bernapas sedikit. Dan setelah berdoa, saya mau tidur, pamitan tidur karena semalam tidak bisa tidur karena sesak napas. Saya mengalami sesuatu yang entah ini di alam sadar atau di bawah sadar, entah ini nyata atau halusinasi, saya tidak tahu. Pada saat itu di titik di mana saya kritis karena lemas, karena panas tinggi, karena apa? Saya mengalami hal yang seperti ada cahaya yang luar biasa. Saya melihat ada seorang yang datang, seorang laki-laki datang dengan wajah yang pada saat itu dalam gambaran saya ini seperti mirip wajah Tuhan Yesus. Dia tapi dia tidak mempertunjukkan wajahnya secara gamblang di depan mata saya, tapi dia langsung duduk, langsung berdoa dan memegang saya dan berdoa. Bapak Ibu, habis itu malamnya saya bisa tidur dengan baik. Setelah saya melihat kesaksian itu dalam kondisi antara sadar tidak sadar itu. Nah, besok paginya diperiksa lagi, dites lagi, akhirnya saya dipindahkan, disuruh dirawat di ruang isolasi. Karena dimasukkan ruang isolasi, saya bertanya, apakah saya didiagnos, apakah saya ini kena COVID, gitu kan ya. Dokter mengatakan, ya kita mendiagnosa, mencurigai karena situasinya lagi musim COVID itu. Saya dirawat, kira-kira di isolasi pada waktu itu ada 4 hari di dalam berisolasi. Terus istri saya tetap merawat, mendampingi saya di ruang isolasi bersama-sama. Belum ketahuan saya kena COVID atau tidak. Tapi berapa hari kemudian saya dites swab, dan tes swab itu hasilnya masih kira-kira 2 minggu. Nah, disitulah mulai pergumulan. Ketika hari keempat saya masuk di ruang isolasi, menjelang hari kelima, istri saya mulai ikut demam. Nah, karena demam ini dokter menyarankan, ayo ibu dirawat sebagai pasien. Tapi istri saya mengatakan, tidak, saya baik aja, minta obat turun panas saja. Bapak, disitulah kami mulai berpikir dan bergumul. Saya mengatakan pada istri saya, apa tidak sebaiknya kamu dirawat dan di ruang terpisah. Karena kalau saya positif nanti, maka ini berbahaya bagi kamu. Saya sampaikan, tapi disitulah ya ini nyali dan iman pendeta yang mengatakan, yuk kita beriman aja lah. Kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Apalagi yang kita lakukan, yang saya lakukan ini adalah sebuah cinta kasih yang tulus, yang diberikan seorang istri kepada suaminya, pasti akan baik adanya. Bapak Ibu, dengan iman kita melewati malam itu. Besok paginya istri saya kondisinya tidak semakin membaik, panasnya naik turun. Baru dikasih obat paracetamol gitu ya 1 jam gitu kan, terus panas lagi. Demikian terus sehari itu berapa kali disuntik obat turun panas, diinfus, dimasukkan gitu kan ya. Tapi ya kondisinya seperti itu. Pada hari ketiganya saya sangat demam tinggi sekali. Dan kondisi saya tidak sesesak yang sebelumnya. Saya malah semakin membaik keadaannya pada waktu itu. Setelah itu dites swab kedua lagi. Saya di swab kedua lagi dan hasilnya masih nunggu 2 minggu lagi. Ya belum kelihatan hasilnya seperti apa. Dalam perjuangan seperti itulah, maka dikabarkan oleh seorang dokter bahwa saya katanya positif. Tapi saya minta mana hasilnya, pada waktu itu tidak ditunjukkan, nanti ditunjukkan, baru dikabari dari laboratorium. Bapak Ibu, perjuangan kami luar biasa. Ketika saya dimulai divonis positif corona, pada waktu pergumulannya adalah berat, bahwa saya ini taruhannya adalah mati. Saat itu saya merasakan sedang berada di bayang-bayang maut beneran, yang dinamakan berada di bayang-bayang kematian itu di titik itu. Karena kenapa? Ya kita tahu pada saat itu saya memahami bahwa COVID belum ada obatnya. Dan saya tanya dokter bahwa memang nggak ada obatnya pada waktu itu. Di saat itu kami bergumul, saya minta doa istri, dan kami berdua berdoa bareng-bareng terus hampir tiap malam, kita berdoa cukup lama. Dan pada kondisi itu justru istri saya semakin panas semakin luar biasa. Dan pada beberapa hari kemudian istri saya semakin lemah kondisinya. Dia mulai tidak bisa makan, karena setiap makan yang masuk mulai tumpah gitu kan. Nah, di
disitulah kami bergumul. Pada satu saat saya minta kepada dokter, ayo diperiksa lagi, di CT scan lagi. Setelah di CT scan, ditunjukkan hasil kepada kami, kondisi istri saya justru semakin memburuk di bagian parunya. Ketika saya tanyakan apa artinya semuanya ini, dokter mengatakan bahwa ibu harus diberikan tindakan selanjutnya, yaitu pasang alat bantu pernapasan atau ventilator. Di situ kami bergumul. Saya dengan istri bergumul, dengan keluarga bergumul, bagaimana ini baiknya dalam kondisi seperti ini. Lalu akhirnya di awal itu istri saya mengatakan tidak, aku nggak mau diventilasi. Nah, dalam kondisi itulah kita sampaikan ke dokter, tapi respon dokter ada dua. Ada yang memahami, ada yang malah marah-marah. Kenapa ini dibiarkan begini? Nah, saya sebagai kepala keluarga mendapatkan sambutan dari dokter yang tidak enak. Seakan saya menentang upaya ventilasi itu. Dalam menurut hemat saya, yang saya sampaikan adalah saya menanyakan kepada pasien atau klien yang langsung merasakan dan akan menjalani, apakah dipasang alat bantu pernapasan atau ventilator itu memang mau atau tidak. Pasiennya tidak mau. Atas dasar itu saya mengambil kebijakan etis bahwa tidak usah dulu. Nunggu sampai pasiennya nanti memang dengan rela hati mau. Di titik itu Bapak Ibu, respon dokter yang keras terjadi. Saya dikatakan pendeta tidak menyerahkan kepada Tuhan, pendeta tidak menyayangi istrinya gitu kan. Saya sampaikan bahwa terima kasih, saya tidak bermaksud itu, tetapi saya mengambil sikap etis bahwa pasien pilihannya harus kita hargai. Dan itulah yang saya sampaikan. Tetapi dalam diskusi berikutnya sampai akhirnya saya sampaikan, saya bujuk supaya diberikan kemungkinan itu, lalu dia mau pada keesokan harinya. Di situ kami berpisah istri saya karena ventilator pada saat itu di rumah sakit di mana kami dirawat tidak ada. Pada waktu sudah penuh, katanya tidak ada lagi barangnya. Lalu kita mencari rumah sakit yang ada ventilasinya. Nah, disitulah kita mendapatkan di rumah sakit Fatmawati, dan di situ istri saya dirujuk ke sana. Dirawat 3 hari, lalu atas kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhan, istri saya akhirnya dipanggil Tuhan di saat itu. Saya mendengar bahwa istri saya dipanggil Tuhan menjadi seperti dentuman yang besar. Saya sebagai pendeta bertahun-tahun, puluhan tahun, lebih dari 20 tahun, mendampingi orang yang pasangannya meninggal. Tapi di saat saya mengalami sendiri, saya merasakan guncangan yang amat sangat berat. Saya kuat-kuatkan, saya sabar-sabarkan, saya tahan-tahan. Namun semakin saya menahan, semakin saya menguatkan, justru pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa muncul dari pikiran saya, menanyakan kepada Tuhan, di mana Tuhan kemurahan-Mu, di mana Tuhan belas kasih-Mu. Saya bertanya begitu terus banyak Tuhan. Tidakkah kita juga bersama-sama mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Tapi kenapa Engkau mengizinkan peristiwa kematian ini terjadi, khususnya bagi istri saya, yang dengan tulus hati, dengan cinta merawat saya, tapi justru malah dia yang mati oleh karena sakit yang ditengarai belakangan adalah dia juga positif corona. Bapak Ibu, menjadi pukulan yang berat, tidak mudah. Saya mendapatkan WA, mendapatkan telepon itu dari ribuan orang. Memberikan simpati, memberikan itu hal yang sama. Tetapi pada saat yang seperti itu, ucapan simpati atau apapun itu rasanya sudah lewat begitu aja. Tidak memberikan dampak yang berpengaruh kepada perubahan sikap mental saya dan juga kondisi spiritual saya. Oleh karena apa? Kondisi saya saat itu menjadi sangat depresi sekali. Karena saya masih dinyatakan COVID, lalu dibarengi dengan kondisi depresi, imunitas saya otomatis turun. Saya mengalami melemah lagi, kadang panas lagi tinggi. Lalu dokter yang kami kenal itu akhirnya menyarankan saya untuk pindah ke kamar yang baru lagi, yang dapat view lebih baik, gitu kan, ada view danaunya seperti itu. Saya dipindahkan ke situ, dan di situ supaya saya dapat ketenangan. Tapi ya namanya orang ditinggal mati pasangannya, tetap mengalami luar biasa. Dalam hitungan saya secara ilmu pastoral, secara ilmu konseling, saya masuk ke tahap yang disebut dengan tahap depresi. Depresi itu di bawahnya stres, di bawahnya kondisi distres, dan itulah depresi di mana saya sampai tidak bisa tidur. Bayangkan, sebelum istri saya dirujuk ke rumah sakit Fatmawati, tiap malam saya berdoa,
minta kepada Tuhan, dan itu sudah empat malam saya tidak bisa tidur. Karena minta pada Tuhan, minta mujizat Tuhan. Dengan iman saya minta seperti itu. Tetapi dijawab Tuhan bahwa istri saya tidak diberikan kesembuhan sebagaimana yang saya minta. Itu kenyataan yang pahit bagi saya pada saat itu. Dan bagaimana saya mengolah kepahitan ini mengubah menjadi rasa syukur. Itu perjuangan yang luar biasa. Bagaimana saya setiap saat itu ingat bagaimana cinta kasih saya, cinta kasih istri saya untuk mendampingi saya, untuk merawat saya yang begitu tulus, namun berakibat buruk bagi dia, yaitu kematian. Ini sesuatu yang membayang di dalam benak saya, di mata saya, di pikiran saya, yang itu malah semakin menimbulkan tingkat depresi yang sangat tinggi. Setelah kematian istri saya selama 1 minggu di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Saya sampai akhirnya minta obat penenang kepada dokter, minta obat tidur, agar saya bisa tidur di situ. Apa yang mau saya katakan di sini, Bapak Ibu? Ada hal di mana saya merasakan sendiri, tidak bisa mengolah sendiri. Ketika seolah-olah semuanya itu bergantung kepada diri saya sendiri, yaitu bagaimana saya meningkatkan daya imun saya, daya tahan tubuh saya, bagaimana saya mengatasi saya, sementara orang yang masuk ke kamar saya aja harus pakai APD tingkat 3, harus tertutup lengkap, tidak ada orang yang bisa mendampingi di situ. Saya merasakan kesendirian yang luar biasa. Itu yang saya alami, dan itu yang menimbulkan depresi yang lebih tinggi lagi. Ketika saya mendengarkan acara televisi yang dipasangkan, yang disiarkan selalu COVID dan terus, itu malah menambahkan trauma tersendiri bagi saya. Inilah kondisi terpuruk, kondisi paling buruk yang pernah saya alami ketika mengalami kondisi sakit dan kondisi di mana saya ditinggal oleh pasangan saya dalam kondisi ditinggal mati. Itu yang saya alami. Nah, pertanyaannya bagaimana saya bisa bergulat dengan pergumulan ini? Bapak Ibu, kondisi depresi itu berjalan tidak singkat ternyata. Saya berjuang dengan apa yang pernah saya pelajari untuk melakukan yang disebut cognitive behavior therapy terhadap diri saya sendiri. Saya melakukan sendiri. Saya pernah mengikuti pelatihan itu, dilakukan terhadap orang lain sukses, tapi terhadap diri saya sendiri tidak mempan. Suatu saat saya ditawari oleh pihak rumah sakit, apakah saya butuh psikiater. Saya katakan nanti, kalau saya tidak bisa mengatasi semua. Saya berdoa, tapi doa rasanya hampa. Pada saat itulah saya minta lagi kepada Tuhan, tolong saya. Karena di rumah anak saya, dua-duanya masih kecil, dan ketika istri saya berdoa, dia minta supaya saya bertahan hidup demi anak-anak saya. Saya minta pada Tuhan, kasihan anak-anak saya masih kecil-kecil, masih umur yang gede 9 tahun, yang kecil 2 tahun. Bagaimana mereka akan hidup nanti? Gak ada yang mendampingi. Dan pikiran saya, waduh, nanti kalau anak saya jadi yatim piatu, bagaimana? Saya berpikir semakin keras, justru malah semakin depresi yang saya alami. Di titik itulah sebenarnya saya membutuhkan orang lain. Lalu apa yang saya dapat pada saat itu, tanpa bermaksud menghakimi mereka, rata-rata apa yang mereka lakukan adalah memberikan ayat-ayat Alkitab. Tetapi apakah orang yang seperti atau dalam kondisi seperti itu diberikan ayat-ayat Alkitab langsung resep kepada dirinya? Yang terjadi tidak. Itu berlalu begitu saja. Karena apa yang dialami di depan mata, yang saya alami di depan mata, sepertinya jauh lebih berat, dan ketika saya makin berpikir baik, otak saya ini otomatis itu berputar-putar yang negatif. Kecemasan, khawatir, nanti kalau anak saya begini bagaimana. Sementara anak saya yang satu ketika di rapid test, dia juga positif rapid itu, reaksinya sangat reaktif. Nah, di situ semakin mencemaskan saya. Saya diisolasi, anak saya diisolasi, lalu anak saya yang satu bagaimana nih, satu rumah ini malah terpapar juga akan mengalami hal yang sama. Pikiran saya buruk sekali. Jangan-jangan anak saya nanti kena juga dan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh istri saya. Bapak Ibu, ketika saya pulang, pada akhirnya setelah saya di rumah sakit diisolasi 14 hari, lalu menunggu hasil tes ternyata tidak segera keluar. Swab ketiga dilakukan. Swab ketiga dilakukan juga belum keluar sampai 10 hari kemudian tidak keluar. Lalu atas bantuan seorang direktur dari rumah sakit yang di tempat lain, saya dibantu untuk dapat tes yang lebih cepat. Saya di swab tes yang keempat, lalu di situ 3 hari keluar, dan di situ dinyatakan saya negatif.
Di saat saya mendapatkan kabar bahwa saya negatif itulah, saya memaksa pulang karena saya sudah rindu sekali dengan anak-anak saya, supaya saya bisa ketemu pulang. Tapi dokter mengatakan tidak bisa, karena Bapak belum selesai masa karantinanya. Saya katakan, bisa enggak saya karantina di rumah? Di rumah saya pulang, Bapak Ibu, mengalami hal yang luar biasa. Anak saya tidak bisa ketemu anak saya, karena anak saya harus juga diisolasi bersama kakak sepupunya yang ada di kamar tersendiri. Saya pulang satu kamar, lalu anak saya yang kecil itu tidak mau tidur di kamarnya, tapi malah tidur di depan kamar saya. Itu terus tidur di luar kamar gitu. Mengalami tekanan batin, tekanan mental muncul lagi. Setelah saya menyelesaikan masa isolasi saya di rumah, apa yang saya alami, saya mengalami sakit perut yang luar biasa saat itu. Semacam kram perut, ya, kolik abdomennya. Saya bawa ke UGD di rumah sakit terdekat di sini, lalu dari UGD itu disarankan saya di CT scan, di USG, lalu disitulah muncul diagnosa bahwa saya mengalami infeksi empedu. Mulai tegang lagi Bapak Ibu ketika mengalami infeksi empedu, dan cara satunya adalah harus dioperasi. Saya tidak langsung minta diopname. Saya konsultasi ke dokter-dokter ahli pada saat itu, tapi yang mengejutkan adalah ketika saya konsultasi, dokter ahli mengatakan saya harus terima kenyataan yang saya alami ini. Maksudnya apa, Dok? Tidak akan ada dokter yang mau mengoperasi Bapak. Bapak Ibu, perkataan itu memukul saya. Tapi pada satu sisi sebagai peneliti saya katakan, waduh, tamat sudah nih riwayatku sampai di titik ini. Karena tidak ada tindakan lain, kalau itu sudah hancur, nanti saya mati. Bapak Ibu, dalam situasi seperti saya minta tetap berdoa Tuhan. Tuhan berikan kesempatan, berikan mempertemukan dengan seorang dokter yang mau mengoperasi. Saya dalam kondisi masih dalam masa karantina. Nah Bapak Ibu, setelah saya berdoa demikian, saya masuk ke rumah sakit lagi, minta diperiksa lebih lanjut lagi. Lalu ketemu dokter bedah dan dokter Pitut mengatakan, ayo kita coba. Dia memberikan sinyal seperti itu. Setelah saya ada di 4 hari di rumah sakit itu, ditunggu suhunya turun. Pada hari yang kelima akhirnya saya dioperasi. Dan puji Tuhan hasil operasinya baik. Sebelum operasi saya di swab test lagi yang kelima. Hasilnya negatif. Tetapi setelah operasi saya dirawat sebagai pasien COVID lagi Bapak Ibu. Nah ini yang membuat saya menjadi tambah stres lagi. Kenapa saya diperlakukan seperti ini lagi? Karena dokter pertimbangannya katanya suhu badan saya masih naik turun. Padahal hasil swab negatif. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ketika saya tanya dokter kenapa ini yang diambil, ya dokter akan mengambil tindakan yang paling aman daripada berisiko. Ya oke lah, saya jalankan ini perawatan itu. Jadi saya total dirawat di rumah sakit dalam sakit COVID itu hampir 3 bulan. Dan kondisi ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat kita simpulkan dari semuanya ini? Yang dapat saya sampaikan dari pengalaman pribadi saya, bisa berbeda dengan orang yang lain adalah pada titik-titik di mana seseorang itu dinyatakan positif COVID. Satu titik yang harus disadari adalah bahwa segala sesuatu itu seolah-olah bergantung pada diri sendiri. Hidup dan mati seseorang tidak bisa bergantung lagi kepada obat-obat medis pada saat itu, tetapi bergantung kepada imunitas tubuh kita sendiri. Itu yang dikatakan, dan itulah kenyataannya. Kalau imunitas kita turun, kita lewat. Tetapi kalau kita bisa membangun imunitas daya tahan tubuh kita sendiri semakin baik, kita bisa bertahan. Saya mendapatkan kesempatan untuk hidup seperti kedua. Setelah saya peristiwa pertama berdoa dengan istri tadi, saya mendapatkan seperti lawatan Tuhan. Saya merasakan kekuatan itu. Saya yang tadinya imunitasnya rendah sekali, seperti dikuatkan Tuhan. Tapi berbeda dengan istri saya. Istri saya datang mengantar saya dalam kondisi sehat walafiat, kondisi baik. Tetapi karena saking capeknya dia mungkin, karena kondisi yang luar biasa, ternyata percepatan penyebarannya virus di paru-paru itu membuat lebih cepat dari apa yang menyebar di paru-paru saya, sehingga dia bisa akhirnya semakin lemah, dan pada akhirnya Tuhan izinkan panggil. Jadi sehat atau tidak sehat, itu imunitas dari pasien itu. Imunitas itu dari mana? Imunitas dibangun ternyata Bapak Ibu seperti yang kata firman Tuhan.
hati yang gembira, kita bisa bersemangat atau tidak itu terapinya adalah hati yang bergembira. Saya mempelajari berbagai sumber, berbagai pemikiran dan juga teori-teori yang pada saat itu saya temukan bagaimana sih menolong kita. Tapi imunitas itu yang menolong kita. Suplemen-suplemen mungkin memberi bantuan sedikit 1 jam, 2 jam. Tapi daya tahan tubuh kita itu yang bisa dikembangkan ketika kita gembira, kita bisa tertawa, kita bisa senang, istilah imunitas kita semakin naik. Nah, itu yang saya alami. Bahwa ketika mungkin Bapak Ibu ke depannya akan menghadapi jemaat atau relawan yang lain yang mengalami itu, kunci ini menjadi penting. Yang ketiga Bapak Ibu, selain imunitas hati yang bergembira adalah ada kondisi-kondisi kritis yang harus diketahui oleh si pasien itu sendiri. Yang saya maksudkan kondisi kritis adalah pada saat saya mengalami gagal napas, hampir gagal napas itu kan ya, tidak bisa ada pertolongan dari manapun. Perawat yang datang hanya mendatang menengok, ayo tenang Pak, ayo Pak, jangan panik. Tapi itu pun tidak menolong. Karena paru-paru kita memang sudah penuh dengan dahak atau lendir atau penuh dengan slime itu, sehingga kita tidak bisa bernapas. Pada saat pertama saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana cara mengatasinya. Saya hanya mengandalkan oksigen yang masuk ke dalam hidung saya menggunakan pernapasan perut seperti itu, kan tidak tahu bagaimana cara mengatasi. Tapi lendir atau slime yang di dalam paru, di dalam dada tidak bisa keluar. Ini yang harus saya sampaikan pada saat ini. Tetapi setelah saya dirawat yang kedua, dinyatakan serangan COVID yang kedua, saya pernah mendapatkan pertolongan dari teman, itu ada terapi untuk bagaimana mengeluarkan dahak sehingga kita ketika gagal napas itu nggak tercekik leher kita. Apa yang saya lakukan itu? Yaitu berupaya mengeluarkan lendir yang ada di dalam dada ini. Caranya adalah dengan membatuk-batukkan sendiri sampai lendir itu keluar, dan itu yang saya lakukan. Ada cara menelungkup dengan posisi kepala lebih rendah dari dada supaya dengan logikanya lendir yang dari dada itu bisa ngalir sehingga masuk ke mulut kita, dan situ kita katakan gitu kan keluar. Saya ketika dalam kondisi itu jam 2 malam, saya minta tolong suster hanya ngasih oksigen, tenang Pak, tapi dengan pertolongan itu saya mencoba treatment itu saya lakukan sendiri. Saya di bagian kedua sampai mengalami batuk darah. Nah, disitulah saya keluarkan. Saya coba itu, posisi miring saya keluarkan demikian sehingga itu menolong. Setelah saya lakukan itu 1 jam, saya bisa mulai bernapas dan bisa mulai lega. Nah, ini penting sekali di saat-saat kritis tidak ada orang yang bisa menolong, maka kita harus menolong diri kita sendiri manakala kita mengalami serangan sampai pada titik hampir gagal napas. Karena disitulah yang paling titik membuat pasien yang terserang COVID itu matinya karena gagal napas, paru-parunya penuh dengan slime, dengan lendir itu sehingga dia tidak ada udara yang bisa keluar melalui hidung ataupun saluran pernapasan yang ke mulut. Nah, ini yang mau saya saksikan. Yang keempatnya Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu? Nah, pengharapan dan doa yang saya alami, yang walaupun saya kecewa sama Tuhan sebelumnya, tetapi dalam batin saya pengharapan itu harus ada. Saya sadar akan hal itu. Harus ada. Kalau kita tidak punya harapan, tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan, maka semangat hidup ini akan menjadi kendor. Apa yang pada waktu itu terbayang pikiran saya? Saya ingat anak saya masih kecil-kecil. Siapa nanti yang akan merawat dia? Opa-omanya sudah tua banget, ibu bapak saya sudah nggak ada, sudah meninggal. Siapa yang menjadi anak yatim piatu? Masa diserahkan ke gereja? Saya punya pengharapan itu bahwa saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan sekali untuk bisa membesarkan anak-anak saya. Dan itulah menjadi titik awal pengharapan saya, sehingga saya minta pada Tuhan, dan itu mendorong saya. Sampai akhirnya saya bisa makan lagi, yang tadinya tidak bisa makan, tidak doyan makan, bukan tidak bisa makan. Tidak ada semangat makan. Lalu di situ saya paksakan makan 1 sendok, 2 sendok itu, lalu akhirnya ya bisa bertahan. Selama 3 bulan, saya turun berat badannya 20 kilo. Tapi puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa makan sebagai survivor, sebagai penyintas, sebagai orang yang bertahan dari situasi COVID ini. Saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sampaikan ini baik peristiwa yang mengecewakan saya
dan pengharapan yang pada akhirnya membangkitkan saya lagi, bukan untuk menunjukkan bahwa kita patut menyerah dalam kondisi seperti itu atau kita lemah. Saya merasakan tangan Tuhan kadang-kadang menolong kita, menggugah kita dengan cara dan yang berbagai luar biasa, macam-macam caranya. Saya minta sesuatu yang baik pada saat itu, minta sesuatu yang mulus, tapi Tuhan tidak mengabulkan seperti permintaan saya. Saya berupaya memahami cara kerja Tuhan supaya saya bisa tunduk kepada Tuhan. Pada akhirnya yang terakhir sekali, perasaan pasrah dan ikhlas atas apa yang kita alami itu menjadi penting, menjadi kunci bagi kita untuk kebangkitan hidup kita ini. Tanpa pasrah, tanpa keikhlasan atas apa yang saya alami, ketika terinspirasi oleh suatu kisah di dalam perjanjian lama, kisah Ayub, bagaimana Ayub bisa bertahan dari kondisi yang mematikan dan juga menghancurkan itu, kuncinya adalah dia bisa ikhlas atas segala sesuatu. Nah, disinilah saya bisa belajar mengikhlaskan. Gak mudah Bapak Ibu, mengikhlaskan orang yang paling Bapak Ibu cintai itu tidak mudah. Mengikhlaskan orang yang paling kita cintai itu tidak mudah. Saya sangat mencintai istri saya, tapi tidak mudah ketika diminta oleh yang lain. Diminta orang lain saya cemburu, Bapak Ibu. Tapi diminta Tuhan bagaimana saya mengatasi hal ini. Dan disitulah saya belajar mengikhlaskan sesuatu yang paling penting, yang paling berharga di dalam kehidupan saya ini. Dan saya belajar ikhlas untuk mempersembahkan segala sesuatu. Saya belajar dengan semuanya ini. Supaya dengan pengajaran itu, dengan pelajaran itu, saya tetap bisa berada di jalan Tuhan. Mohon maafkan saya manusia biasa, yang bisa jatuh, yang bisa gagal, yang bisa terjerembab. Sekalipun saya menginginkan yang baik, tapi saya minta dukungan Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih, biarlah kesaksian ini boleh menjadi pelajaran, menjadi pembanding, ataupun menjadi gambaran-gambaran yang bisa membantu kita semuanya di dalam melakukan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Thomas untuk kesaksian Bapak yang lengkap, dan saya secara pribadi melihat proses yang sangat panjang dalam ketidakpastian. Bapak tetap kuat dan mau